Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya maritim yang besar dan lokasi yang strategis, serta memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Hanya saja saat ini Laut Indonesia sebagian besar belum dieksplorasi, sehingga Indonesia mulai berkolaborasi dengan mitra internasional untuk mengeksplorasi dan memahami lebih banyak tentang lautan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di sela The Global Dialogue on Sustainable Ocean Development dan peluncuran Ocean Account Indonesia mengungkapkan, Indonesia memiliki mega biodiversity dengan kurang lebih 8.500 biota laut, potensi produksi perikanan berkelanjutan sebesar 12 juta ton per tahun, potensi produksi perikanan laut lebih dari 50 juta ton per tahun, kabel laut sepanjang 115.000 km yang mendukung arus digitalisasi nasional maupun global, serta potensi karbon biru dan energi baru terbarukan. Hanya saja saat ini Laut Indonesia sebagian besar belum dieksplorasi sehingga mendorong Indonesia untuk memulai kolaborasi dengan mitra internasional untuk mengeksplorasi dan memahami lebih banyak tentang lautan. Bersama BRIN, IDSSI, dan OceanX mencoba mengungkap hal yang baru dengan mengeksplorasi laut dalam dan juga memahami tentang perubahan iklim. Saat ini kontribusi industri maritim masih sangat rendah, perkiraan BPS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga perlu mengeksplorasi dan memanen sumber daya maritim secara berkelanjutan terutama dalam pendekatan ekonomi biru. Di samping itu, Indonesia berkomitmen melakukan tindakan konkret untuk melindungi laut melalui pertanian rumput laut skala besar dengan mekanisasi dan teknologi, program rehabilitasi 600.000 hektar mangrove, juga penanganan sampah plastik di laut dengan target sebesar 70% hingga akhir tahun 2025. Kesehatan laut, kita juga harus tadi mengurangi kalau tidak menghentikan sampah-sampah plastik yang masuk ke laut. Caranya tadi disiplin dari kita semua untuk mengolah sampah, dan pemerintah sekarang sudah cepat terus mendorong untuk waste to energy atau bentuk lain pengelolaan sampah sehingga sampah yang masuk ke laut itu berkurang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menambahkan neraca sumber daya laut Indonesia berupa dashboard yang berisikan kumpulan data sumber daya kelautan dan pesisir Indonesia yang berasal dari hasil riset dan survei. Sistem ini mengolah data secara dinamis sehingga menghasilkan informasi terbaru sesuai kondisi terkini di lapangan. Dashboard mampu menampilkan nilai ekonomi, ekologi, serta sosial suatu wilayah perairan laut dan pesisir. Kemudian dapat menganalisis dampak investasi di laut dan pesisir terhadap kesehatan ekologi untuk jangka pendek dan panjang, baik itu investasi di bidang perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, transportasi laut, hingga pembangunan di wilayah pesisir yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Ada hal yang paling penting di sini, bagaimana mengelola laut tetap sehat. Kita hidup bukan di mainland, tapi kita hidup di negara kepulauan, dan kita bisa juga memberikan kontribusi kepada negara-negara kepulauan yang lain. Untuk itu kita ajak berdiskusi di sini. Pentingnya ocean accounting yang bisa menjadi tools untuk kemudian kita melihat tingkat kesehatan laut kita seperti apa. Ditambahkan neraca sumber daya laut Indonesia dapat melacak wilayah lautan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi maupun sebaliknya. Informasi ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi serta capaian target luasan kawasan konservasi laut Indonesia seluas 30% pada tahun 2045. Raiswantaro, Bali TV.